mereka juga akan menguatkan produk lokal ini seperti apa sih, dan apakah ada dampak dari thrifting terhadap penjualannya, terhadap produksinya, seperti itu. Salam Pancasila. Halo Sobat Cidizer, kenalin nih nama aku Muhammad Hadi Kustianto dari PPKN 2020 kelompok 1. Kali ini aku tidak sendirian nih, aku ditemani cewek-cewek PPKN 2020 kelompok 1 juga, si paling fashionable di angkatannya. Halo Kak Molinda. Halo. Halo Kak Fiona. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah. Bisa perkenalan diri ke para penonton podcast kali ini? Ya. Hai, kenalin aku Maulinda Hapsari dari angkatan 2020 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 dengan teman saya Fiona. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Fiona Naftali Famberia dari PPKN Angkatan 2020 Rombel 1 dan kelompok seminar PPKN kelompok 1. Kali ini kita akan bahas seputar seminar PPKN dari kelompok 1. Menurut pandangan kalian nih, seminar PPKN itu seperti apa? Kalau dari aku sendiri, seminar PPKN itu merupakan sebuah mata kuliah di prodi PPKN tentunya, yang dalam prosesnya itu kita dituntut untuk saling bekerja sama, saling bekerja dalam tim, bertanggung jawab untuk nantinya menghasilkan sebuah output acara yang membahas mengenai fenomena dalam ruang lingkup PPKN seperti itu. Dari Fiona sendiri? Ya, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau berbicara tentang seminar PPKN sendiri itu memang mata kuliah yang sengaja diselenggarakan untuk nantinya lebih mengajarkan kita bagaimana sih cara bekerja sama dalam tim seperti itu, dan nantinya dalam tim itu akan dibuat yang namanya panitia untuk mendukunglah kesuksesan acara yang akan kita selenggarakan. Oke, tadi kan kalian menjelaskan bahwa seminar PPKN ini merupakan mata kuliah yang untuk mengajarkan mengelompokkan kepanitiaan. Dari kelompok 1 sendiri ada beberapa panitia nih untuk ikut serta dalam seminar ini. Ya, dari kelompok 1 sendiri terdapat 13 orang anggota yang saling bekerja sama tentunya. Yang pertama itu ada Devina sebagai ketua pelaksana, Ya. lalu ada Yasriani Siregar sebagai bendahara, ada Devi Afifah dan Hamalia dalam kesekretarisan, ada Maulinda Hapsari, ada Fiona Naftali, Dan ada Januba. Januba Kotrunada sebagai divisi acara, ada Muhammad Hadi sama Ardita itu sebagai subdok, sama ada Holly Fatum sebagai divisi kreatif, ada Afra Aisyah sebagai konsumsi, ada Ngesti Sekar sebagai divisi humas, ada Fahrian sebagai divisi perkap. Perkap, Seperti ya. itu. Berarti ada 13 orang ya di dalam kelompok 1 itu Iya. untuk membahas tentang seminar ini. Tadi kan dijelaskan bukan sekedar panitia saja, tetapi juga ada membahas tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk kelompok 1 sendiri nih, fenomena apa ya atau tema yang kalian angkat itu apa? Ya, tentunya kami mengangkat tema yang sangat up to date, sangat faktual yang terjadi di lingkungan kita ya, yaitu lingkungan masyarakat sekitar kita. ya betul pastinya. sekali. Kita mengangkat tema produk lokal yang tenggelam oleh produk thrifting yang menjamur dan digemari oleh berbagai kalangan, terutama kalangan remaja seperti itu. Berarti tema yang kalian angkat nih membahas tentang sosial ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kenapa sih kalian bahas fenomena ini? Padahal PPKN sendiri kan biasanya membahas tentang moralitas, membahas tentang sebuah hal yang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan interaksi masyarakat itu sendiri. Kenapa kalian membahas tentang sosial ekonomi? Ya, karena yang pertama-tama thrifting itu menjamur ya di era ini, menarik perhatian kita, dan kita sebagai wujud kepedulian kita kepada produsen penjual produk lokal yang
penjualannya itu tercekik oleh menjamurnya produk thrifting ini. Nah, seperti kita ketahui, produk thrifting ini banyak digemari oleh para remaja, mungkin bahkan kadang ibu-ibu juga menggemarinya. Terbukti dengan adanya pasar awul di berbagai tempat, di Temanggung, di Semarang juga ada. Seperti itu juga sebagai ini Mas. Jadi tuh produk thrifting itu kita bahas di sini apakah sesuai atau tidak dengan kebudayaan kita, model-modelnya seperti itu. Oke, berarti tapi thrifting ini kan bekas tuh. Tadi kan dijelaskan bahwa thrifting ini bekas dari luar negeri. Apakah itu dapat dikatakan barang-barang obral atau apa? Produk thrifting ini tidak ke obral ya arahnya, mungkin lebih ke harganya yang murah, dapat banyak, dan kadang juga kita menemui di situ ada barang-barang branded dengan model-model yang unik yang sesuai banget nih sama remaja di kalangan kita ya di Indonesia yang notabene tuh mereka tuh ingin mengekspresikan dirinya seperti menggunakan barang branded dengan model-model yang unik yang menarik perhatian banyak orang seperti itu. Iya, dan lebih lanjutnya di negara lain lah ya, di luar negeri, baju thrifting ini sendiri itu sengaja diekspor ke Indonesia untuk mengurangi limbah tekstil yang ada di sana gitu. Jadi dari Indonesia maupun luar negeri itu memiliki timbal balik seperti itu. Ada dampak tersendiri. Oke, berarti dengan harga yang sangat terjangkau lah bagi generasi muda, apalagi generasi muda di Indonesia itu kan orang-orang yang mudah terpengaruhi dengan hal-hal yang baru. Tidak hanya soal pakaian saja, tapi juga dibuktikan dengan sejarah ketika banyak sekali kayak hal-hal yang baru masuk ke Indonesia kemudian ditiru. Nah, hal ini kan akan berimbas kepada produk-produk lokal yang kalah saing dengan thrifting itu sendiri. Kenapa bisa kalah saing dari thrifting itu sendiri? Ya, sebelum membahas kekalahan itu, jadi tuh thrifting sebenarnya tuh udah ada sejak dulu ya. Jadi generasi bapak ibu kita itu udah ada, tapi Udah ada namanya tuh sebetulnya. ngawul, bukan thrifting ya. Jadi cuma beda istilah aja lah. Ya, beda istilah seperti itu. Tapi sekarang booming lagi kan dengan istilah thrifting. Nah, kenapa sih produk lokal bisa tenggelam karena produk thrifting? Karena lebih dari sisi harga ya menurut kita ya. Sisi harganya itu lebih murah. Di situ kita bisa menemukan produk branded. Terkadang juga di situ kita temui barang baru, masih ada tagnya, tidak semuanya itu tidak barang bekas, ada produk baru. Terus produknya terkadang masih kondisi bagus, modelnya lucu, yang sesuai dengan tren sekarang seperti itu. Ya, nah untuk hal itu kembali lagi pada manusia, bagaimana sih mereka dalam memilih produk thrifting itu sendiri. Tetapi kan produk thrifting ini kan berasal dari luar negeri deh. Otomatis model-model thrifting ini tidak sesuai atau kurang sesuai dengan budaya dari Indonesia. Itu pandangan kalian itu seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, produk thrifting itu kan memang mengadaptasi dari budaya luar ya, yang itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Fiona bahwa produk thrifting itu digunakan untuk mendaur ulang sampah tekstil di Inggris. Jadi model-modelnya tentu saja sesuai dengan budaya barat, seperti contohnya crop tee, terus yang terbuka-terbuka seperti itu ya Mas. Jadi yang ketat. Jadi mungkin kurang sesuai, tapi untuk manusianya sendiri harus pintar-pintar menempatkan diri dalam pengenaan pakaiannya seperti itu. Iya, menyesuaikan sajalah gitu. Oh, aku ini ada di mana sih gitu. Menyesuaikan, memakai barang sesuai dengan tempatnya. Iya, betul sekali. Maka kan thrifting ini kan sangat meresahkan untuk produsen-produsen lokal gitu, khususnya untuk menaikkan derajat kan kita disuruh untuk cinta produk-produk dalam negeri. Gimana nih pandangan kalian untuk produk-produk lokal sendiri untuk bisa naik gitu? Ya, dari pandangan kita sendiri untuk menaikkan produk lokal mungkin kita bisa
modelnya bisa lebih perunik lagi, bisa menarik Iya. perhatian para remaja, para orang-orang yang memperhatikan fashion. Ya, seperti Terus itu. dari segi harga itu harus diseimbangkan dengan Dengan kualitas yang Ya, akan seperti itu. dibuat seperti itu, sehingga antara harga dengan kualitas itu bisa seimbang. Oke. Tetapi kan yang diincar oleh generasi Iya. muda itu kan brandnya itu. Biar brandnya itu bisa naik gitu loh, Kak. Seperti kan contohnya kan Erigo yang melakukan terobosan terbaru terkait American Fashion Week tuh yang Oh dilakukan iya Yang di New iya York yang itu lagi Nah, viral ya. itu yang harus dicontoh produk-produk lokal gitu loh untuk Iya. bisa menaikkan minat dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Selain itu juga adanya platform-platform itu kan bisa menaikkan apa ya kayak sebagai ajang persaingan antara thrifting dan produk lokal di platform kayak Shopee, kayak Tokopedia dan lain sebagainya gitu loh. Menurut pandangan kalian tuh gimana sih kayak selain kesadaran dari masyarakat Indonesia itu sendiri untuk bisa menyukai produk lokal? Untuk kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri itu ya kita itu untuk itu kita bisa mungkin kita dari diri sendiri kita bisa memunculkan sebuah ide, sebuah desain yang mungkin kelak akan menarik perhatian dari Iya. kalangan masyarakat, bisa memunculkan merek-merek baru yang lebih up to date ya tentunya. Kan di Indonesia kan kebanyakan kan model kalau untuk remaja itu ya kaos-kaos aja, Ya, kemeja-kemeja aja, seperti outer itu. seperti itu aja. Sedangkan Kurang variatif ya ya. kalau di negara orang lain, luar negeri itu modelnya bisa bervariasi seperti itu, Oke, macam-macam bentuknya. Paham. Untuk itu kan tadi kan latar belakang masalah yang kalian angkat untuk seminar ini. Iya. Untuk itu sasaran apa sih yang kalian tuju dari seminar ini? Untuk sasaran kelompok kita sendiri lebih ke masyarakat umum. Iya, betul. Jadi tren ini kan tidak berjalan di golongan masyarakat Masyarakat, tertentu saja. ya. Jadi kita membahas ini untuk masyarakat umum supaya masyarakat umum itu terbuka wawasannya mengenai fenomena yang terjadi seperti itu. Kemudian kan selain itu juga ada sasaran juga ada pembicara. Pembicara ini kan untuk memantik berbagai pandangan-pandangan yang mereka mereka tanggapi dari tema yang kalian angkat. Ada siapa aja sih, spill dikit terkait dengan pembicaranya. Oke, aku spill ya. Jadi pembicara di seminar kita kali ini itu tentunya yang berkaitan dan berkompeten mengenai tema yang kita angkat, seperti Iya. di berbagai kalangan mahasiswa, kalangan dosen, kalangan pengusaha. Nah, itu lebih difokuskan mungkin dari kalangan pebisnis thrifting. Ya. Yang nantinya mereka akan membahas mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap thrifting, mengenai thrifting itu seperti apa. Lalu ada kalangan dari produsen produk lokal yang nantinya mereka juga akan menguatkan produk lokal ini seperti apa sih dan apakah ada dampak dari thrifting terhadap penjualannya, terhadap produksinya, seperti itu. Lalu ada apa lagi nih Mbak Fiona? Ada mungkin dari Ini pecinta fashion. Oh iya, Nah, pecinta dari fashion. sana nanti kita dapat melihat nih bagaimana tanggapan mereka, bisa membandingkan antara produk lokal dan produk thrifting yang mereka pakai seperti itu. Kayak tadi kan membicarakan tentang pembicara terkait dengan pandangan-pandangan mereka untuk seminar ini, dan bentuk dari seminar PPKN kelompok 1 itu seperti apa? Untuk kita mengangkat bentuk seperti sarasehan Sarasehan. seperti itu. Yang notabene itu santai, terus banyak berdiskusi dan mengumpulkan banyak pandangan lah seperti itu. Sarasehan ya berarti. Iya. Konsepan dari itu acaranya, runtutan kegiatan acaranya itu seperti apa Untuk runtutan kegiatan acara itu yang pertama tentunya diberikan sambutan-sambutan dari Bapak Dekan FIS, lalu ada dosen-dosen pengampu dari mata kuliah prodi kita ini, prodi PPKN,
seminar khususnya dalam mata kuliah seminar kuliah. PPKN. Ada Pak Nur, ada Bu Eta, ada Pak Ruhadi, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan mungkin penayangan video mengenai maraknya produk thrifting dari hasil observasi kelompok kami. Lalu ada sesi inti di mana di situ dibahas dan diobrolkan mengenai tema yang kita angkat. Mungkin peserta juga memberikan pendapatnya, memberikan pertanyaan seperti terkait itu. tema yang nantinya kita angkat seperti Ya, itu. seperti Jadi itu. umum lah. Berarti adanya tukar pikiran atau tukar pandangan atau diskusi di dalam Saresehan itu. Iya, Menarik memang kita sekali sih. sengaja mencari berbagai pandangan lah untuk bisa mencari titik temunya seperti itu. Ya. Keren sekali sih, ada pembicara-pembicara dan konsepan acaranya, ada dokumentasi juga, video-video thrifting juga, itu sangat menarik bagi penonton itu sendiri. Terus kalian kan dari si acara, Ya. Iya. pasti kan membedah apa ya kegiatan-kegiatannya tuh, konsepannya tuh yang bikin susah tuh seperti apa? Apa yang bikin susah dalam membuat konsepan acara? Yang membuat susah itu mungkin dari partisipannya ya. Iya, karena dari pengamatan kita, mereka itu lebih pro kepada produk thrifting itu sendiri. Nah, sedangkan yang kita pertanyakan bagaimana nasib dari produk lokal selanjutnya seperti itu. Jika dari generasi muda aja terus menerus menggunakan produk thrifting itu. Ya, jadi itu tema kita itu arahnya lebih ke kontra sama tren yang terjadi seperti itu. Nah, itu mengancam dari seminar kita ya, mengancam gimana sih partisipannya, apakah mereka tertarik apa tidak sama seminar yang kita adakan, karena kan topik kita kan kontra sama pemikiran mereka yang suka sama thrifting seperti itu. Oke. Jadi kan itu yang menjadi kendala. Ya. Tetapi juga selain ada kendala itu kan mesti kalian memilih tema ini memiliki peluang untuk kenapa kalian mengangkat tema thrifting ini. Peluangnya itu seperti apa? Dari pandangan kalian itu sendiri. Kalau dari aku sendiri, peluangnya itu kan thrifting itu sedang marak, sedang booming, sedang banyak-banyaknya digemari ya, seperti yang tadi kita udah jelasin. Jadi mungkin mereka juga ada yang tertarik. Nah, dari situ produsen produk lokal pun juga mungkin tertarik juga dari tema kita untuk mengangkat produk mereka, untuk membumingkan juga produk lokal seperti itu. Nah, ya. Untuk yang selanjutnya itu mungkin dari internalnya kita sendiri. Dari kelompok kita itu terdapat sumber daya manusia lah, teman-teman kita yang mungkin sangat bisa dikatakan sangat pecinta fashion seperti itu, dan hal tersebut berdampak pada tema yang akan kita angkat. Jadi nanti bisa membantu kita nih dalam mungkin pandangan mereka bagaimana sih terkait produk ini dan produk ini gitu, seperti itu. Menarik sekali apa yang kalian bahas pada siang hari ini terkait dengan seminar PPKN. Mungkin penonton juga nggak sabar nih nonton apa ya seminar PPKN dari kelompok 1 yang akan dibahas nantinya, karena ini kan menyangkut dengan fenomena yang terdekat, fenomena-fenomena dari diri kita sendiri, terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya yang para cewek-cewek yang hedon gitu. Iya kan, yang suka fashion yang suka biar sesuai dengan kebudayaan atau kesopanan dari Indonesia itu sendiri. Mampu menempatkan diri ya. Mampu mendapatkan diri. Oke, terima kasih Kak Olinda, Kak Fiona telah mendampingi gitu, membahas tentang seputar seminar PPKN kelompok 1. Oke, untuk penghujung acara sekian dari saya selaku pembawa acara atau host kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.